Beredar video yang memperlihatkan seorang wanita yang mengalami kelainan di mana kulitnya separuh berwarna merah dan sisi lainnya berwarna putih, dan viral di TikTok. Video yang diunggah oleh akun bernama @indri_stamu29 ini bahkan telah ditonton sebanyak 4,5 juta kali dan disukai lebih dari 334.000 pengguna TikTok. Adapun dalam video itu, diawali dengan narasi di mana adanya pengakuan bayi yang lahir kembar. Namun, bayi pertama dinyatakan meninggal dan kembarannya hidup dan memiliki dua warna kulit. Kemudian video berlanjut dengan memperlihatkan sepasang tangan yang berwarna berbeda yaitu putih untuk tangan kanan dan merah untuk tangan kiri. Lahir kembar, yang hidup satu, dan akhirnya punya dua warna wakakak, tulis dalam video itu. Tribun News pun berhasil mewawancarai pengunggah sekaligus sosok di dalam video itu yang bernama Indriani. Wanita asal Bogor menceritakan di mana sebenarnya ia memiliki saudara kembar perempuan yang merupakan kakaknya. Namun, beberapa saat setelah lahir, kakak Indriani itu meninggal. Tapi bayi yang pertama, kakak saya, meninggal setelah setengah jam hidup di dunia, katanya saat dihubungi Tribun News, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Indriani pun menceritakan bahwa kondisi kulit kakaknya terlihat normal seperti bayi normal lain. Tapi kekurangannya yaitu tidak sempurna karena dada kiri di bagian jantung terkena sikut saya, cerita Indriani. Selang setengah jam setelah kelahiran kakaknya, Indriani pun baru lahir dengan kondisi tubuh berbeda. Kondisi berbeda yang dimaksud Indriani yaitu sisi kanan kulit tubuhnya berwarna putih sedangkan sisi lain memiliki warna putih. Indriani mengungkapkan, kulit yang berwarna merah ini memiliki perbedaan dibanding kulit tubuhnya yang berwarna putih. Dari mulai suhu tubuh lebih panas, ukuran yang agak lebih besar, dan kalau terkena luka atau sayatan darahnya ngalir memancar lebih banyak. Selain itu kalau kedinginan kulit tubuh warna merah, jadi berubah warna lebih ke warna biru keunguan, ungkapnya. Kemudian, dirinya pun mengaku bahwa kelainan yang dialaminya ini sempat diperiksa oleh dokter. Sejak bayi sudah diperiksa kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan katanya. Jadi selama ini aman-aman saja, katanya. Saat kecil, Indriani pun mengaku sempat dibuli oleh teman-temannya karena kelainan kulit yang dideritanya. Hal ini pun, katanya, sempat membuat dirinya tidak percaya diri. Mereka melabeli saya dengan tangan merah atau si belang, kadang meledek sampai keterlaluan gitu. Enggak pede, jelasnya. Adapun tindakan perundungan ini pun dialaminya sejak duduk di bangku SD hingga SMP. Bahkan, akibat perundungan yang dialaminya, Indriani sempat menangis dan mengadu ke orang tua. Namun, ketika menginjak SMP, Indriani sudah dapat menerima segala bentuk perundungan yang diterimanya. Adapun cara Indriani untuk membungkam teman-temannya yang melakukan perundungan kepadanya adalah dengan berprestasi. Saya lebih menunjukkan dengan kelebihan yang lain saja. Kebetulan SD dan SMP, saya sering jadi juara kelas. Nah di sini saya mulai paham cara balas dendam yang baik dan pede buat jalani hidup, ceritanya. Indriani pun mengaku saat ini dirinya telah menerbitkan sejumlah buku dengan berbagai genre. Hal ini mulai dilakukannya selama menginjak pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi yaitu dari tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Buku yang ditulisnya sendiri itu pun semakin membuatnya semakin percaya diri. Selain itu, Indriani juga mengungkapkan semakin sedikit yang membuli dirinya. Jadi entahlah apa karena hal itu membuat orang lebih segan dan lupa akan kekurangan yang saya miliki, katanya. Pada akhir wawancara, Indriani mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah mengambil cuti kuliah di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Jakarta. Kemudian, selama cuti kuliah, Indriani mengatakan dirinya memutuskan untuk bekerja sebagai social media spesialis di Jakarta. Menurutnya, hal ini lantaran kedua orang tuanya yang saat ini tengah sakit. Dari tahun 2019 lalu kedua orang tua saya sakit kak, ya terbilang cukup parah sih ya. Jadi harus ada yang ditinggalkan dulu kuliah, katanya. Adapun, ujarnya, penyakit kedua orang tuanya adalah komplikasi dan saat ini tengah menjalani rawat jalan di rumah. Dua-duanya komplikasi sih kak. Sebenarnya saya hanya membantu sebagian aja kak karena anak bungsu ya. Dan kakak-kakak saya sudah menikah. Jadi mungkin lebih ke untuk kebutuhan pribadi, gaji bekerja kebanyakan. Saat ditanya terkait harapan bagi orang yang mengalami kelainan seperti Indriani, ia mengatakan kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan tidak semata-mata hanya dari fisik. Tuhan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ayo belajar sama-sama buat terus gali potensi diri supaya punya value, tuturnya. Menurutnya,
Jika kita telah mengetahui potensi diri, maka dapat menikmati syukur yang telah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.